Selamat pagi, selamat datang kembali kelas 4B. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat di hari ini. Pada hari ini kita akan belajar di dalam tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Nah, pada subtema yang sebelumnya, kita telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tertulis. Sekarang kita akan belajar dan menemukan bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan. Masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Nah, Ibu akan mengingatkan kembali, gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf atau teks. Dan gagasan pendukung merupakan penjelasan atau uraian informasi dari gagasan pokok. Nah, setelah kita sudah mengingat kembali apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung, sekarang saatnya kita belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks tertulis yang dibacakan oleh seseorang. Jadi misalnya, teman kalian membacakan suatu cerita atau membacakan teks tertulis, itu disebut dengan teks lisan. Teks yang dibacakan. Nah, bagaimana caranya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan? Yang pertama adalah mendengar teks dengan seksama. Jadi kita harus mendengar teks tersebut dengan seksama, teks yang dibacakan tersebut. Kita harus dengar dengan seksama dan dengar dengan baik. Dan kemudian yang kedua, mencatat hal-hal penting yang dibicarakan. Jadi hal-hal penting apa saja yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan topik utama dalam kalimat. Jadi topik utama di dalam satu kalimat itu apa, kita harus menentukannya dan itu harus kita catat di dalam buku. Dan yang keempat, menentukan ide pokok pada kalimat utama. Jadi, ide pokok di dalam kalimat utama yang dibacakan tersebut harus kita tentukan terlebih dahulu dan itu pun juga harus kita tulis. Di sini di dalam LKS ada teks bacaan tentang rendang makanan khas Sumatera Barat. Nah, di rumah Ibu memberikan tugas kepada kalian bisa membuat gagasan, bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks lisan dan bisa minta bantuan kepada ibu atau ayah untuk membacakan teks tersebut dan kalian mempraktekannya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Ibu telah sampaikan. Sekali lagi tentang teks rendang makanan khas Sumatera Barat, itu bisa dipelajari di rumah bagaimana menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok pada teks lisan. Dan teks tersebut ketika ayah dan ibu membacakannya maka harus didengar dengan baik, diperhatikan agar dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bisakah menyebutkan makanan khas dari daerah Sulawesi Utara, makanan khas atau makanan tradisional? Ya, makanan khas daerah Sulawesi Utara adalah tinutuan dan juga klaper tar. Makanan khas merupakan makanan tradisional dari daerah makanan khas atau makanan tradisional merupakan makanan tradisional yang menjadi kebanggaan suatu daerah. Jadi,
Makanan khas itu merupakan suatu kebanggaan suatu daerah, dan setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Dan walaupun demikian, perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk tidak bersatu dan untuk tidak bersyukur dengan perbedaan yang kita miliki saat ini. Jadi, makanan khas yang ada di daerah masing-masing itu justru harus kita syukuri karena kita memiliki banyak perbedaan, banyak keragaman yang bisa kita tunjukkan kepada negara-negara lain bahwa negara kita memiliki berbagai macam makanan khas dari daerah masing-masing, makanan tradisional yang dapat membuat kita bangga. Nah, pada saat ini ada contoh-contoh makanan khas dari daerah kita di Indonesia. Yang pertama adalah sate Padang. Sate Padang merupakan masakan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan yang kedua adalah kerak telur dan pempek. Kerak telur merupakan makanan tradisional suku Betawi dari Jakarta, dan pempek merupakan makanan khas dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, kue lontar. Kue lontar merupakan makanan yang berupa pai susu yang berasal dari Papua. Dan juga di atasnya ini ada selat Solo atau lebih dikenal dengan nama bistik Jawa. Dan makanan ini berasal dari Solo. Dan yang dibawanya adalah bebek betutu. Bebek betutu ini merupakan makanan khas yang berasal dari Bali. Dan yang terakhir, ini adalah sop konro. Sop konro ini merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang di sebelahnya adalah makanan khas yang berasal dari provinsi kita, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, dan bisa kita ditemui di setiap rumah makan yang ada di daerah kita, yaitu makanan khasnya Tinutuan. Yang tadi kita lihat adalah sebagian dari makanan tradisional yang ada di daerah Indonesia. Masih banyak lagi makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu di dalam video Ibu, tapi nanti dilihat lagi, dipelajari lagi, dan tentunya semuanya sudah merasa lapar dengan melihat ya makanan-makanan yang telah disajikan di dalam video ini. Dan kalau ingin makan sambil menonton video ini dipersilakan. Supaya bisa terasa nyaman dan fokus. Pada subtema sebelumnya, kita telah mempelajari salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui perantara. Yang pertama air, udara, dan juga yang terakhir adalah benda padat. Dan sekarang kita akan mempelajari sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Bagaimana bunyi itu dapat dipantulkan? Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda keras seperti dinding dan juga papan. Dan bunyi yang diserap apabila bunyi mengenai benda yang berpori seperti gabus, karet, karpet, busa, goni, wol, dan kain. Kita bisa lihat di sini.
Jadi bunyi dapat dipantulkan karena terhalang benda yang keras. Contohnya benda berupa tembok, batu, besi, dan kayu. Akibatnya terjadi gema dan gaung. Kita bisa melihat ketika kita berteriak di satu tebing atau pegunungan, atau contoh yang lebih dekat lagi, ketika kita berteriak di tengah lapangan, bunyi tersebut akan bergema dan memantul bersamaan dengan bunyi yang asli. Dan untuk bunyi yang diserap, kita bisa melihat contohnya di dalam bioskop, teater, studio musik, atau rekaman. Di dalam bioskop, bunyi itu tidak sampai keluar ruangan bioskop, tetapi bunyi tersebut hanya berada di dalam ruangan karena di dalam ruangan tersebut menggunakan karet karpet untuk mencegah terjadinya gema dan gaung. Nah, itulah dua sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Dan tadi juga kita telah belajar tentang bagaimana menemukan batasan pokok dan batasan pendukung pada teks tulisan, serta kita telah belajar tentang keanekaragaman kuliner yang ada di Nusantara. Jadi pembelajaran kita di hari ini telah selesai, dan diharapkan adik-adik bisa menyimak dengan baik video yang telah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan ke Ibu via WA, langsung dijapri, dan juga selalu jaga kesehatan. Yang kurang sehat, semoga secepatnya diberikan kesehatan oleh Tuhan supaya bisa kembali lagi mengikuti pembelajaran, dan juga kita akan bertemu pada esok hari lagi pada pembelajaran yang berbeda. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.